Oke ya, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin ya. Judulnya Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Jadi singkatnya kalau video ini dia akan membahas bagaimana sih kok Bitcoin itu bisa kita pakai sebagai sistem pembayaran elektronik secara peer-to-peer ya. Jadi kalau kita punya uang kertas gitu kan, kita bayarnya itu tidak secara elektronik atau non elektronik gitu. Oke, selanjutnya disclaimer dulu untuk video ini atau untuk materi ini hanya sebagai informasi saja ya. Jadi tujuannya untuk sebagai informasi, bukan sebagai sarana advice finansial. Tidak ada keputusan jual atau beli. Jadi keputusan atau jual atau beli Bitcoin terkait investasi dan lain sebagainya itu tergantung dari teman-teman ya. Jadi video ini hanya bertujuan untuk edukasi, bukan sebagai rekomendasi atau advice untuk finansial, hanya sebagai information sharing. Kita awali dengan white paper Bitcoin ya. Jadi white paper Bitcoin itu dia paper ditulis oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2009 ya. Bitcoin itu dirilis. Jadi Bitcoinnya itu dirilis di tahun 2009. Jadi programnya atau sistemnya itu dirilis tahun 2009, tapi untuk papernya itu dirilis oleh Satoshi itu di tahun 2008. Jadi kalau nggak salah sekitar Oktober Oktober 2008. Kemudian rilisnya dari Bitcoin itu sendiri di Januari 2009 gitu. Jadi ya nggak jauh-jauh banget, nggak sampai yang 1 tahun gitu, nggak. Jadi Bitcoin itu, jadi kita bisa baca ya papernya sampai saat ini. Papernya itu bisa kita akses, ditulis oleh Satoshi Nakamoto. Nah, jadi untuk Satoshi Nakamoto itu kita belum tahu ya. Sampai saat ini, sampai sekarang, sampai video ini dibuat itu belum tahu apakah Satoshi Nakamoto ini adalah satu orang gitu ya, atau dia merupakan suatu organisasi yang entitas tertentu gitu ya. Tapi kalau menurut saya, jadi untuk Bitcoin ini atau sistem Bitcoin ini tidak mungkin atau sangat sulit sekali jika dibangun oleh satu orang. Tentu kalau satu orang itu bisa membangun sistem yang seperti ini, itu dia orang yang super dari pemahaman dia terkait ilmu komputer, terutama coding dan lain sebagainya, sampai dengan ilmu ekonomik. Karena tidak hanya membangun program, tapi juga membangun bagaimana sistem itu bisa mengatasi kesulitan sistem moneter yang ada di dunia ini yang saat ini kita gunakan gitu. Nah, jadi si Satoshi Nakamoto atau organisasi ya, kita sebut saja Satoshi Nakamoto tadi yang menciptakan Bitcoin tadi, itu sebenarnya dia bukan menciptakan pure, jadi dia penemu teknologi yang baru, kemudian teknologi itu dinamakan Bitcoin. Enggak. Bitcoin itu sendiri kan dia gabungan dari beberapa teknologi sebelum dari zamannya Bitcoin atau prehistorinya Bitcoin. Jadi ini adalah sebuah diagram ikan ya, fish dari dan health. Jadi dia bikin ini beberapa teknologi yang digunakan Bitcoin sebelum tahun 2008 itu sebenarnya sudah ada. Contohnya kayak RSA ya, Public Key Crypto System, itu sudah ada di tahun 1978. Kemudian untuk Merkle Tree, jadi dari Rob Merkle juga, itu kan protokol untuk public key itu juga udah di rilis, maksudnya dipublikasikan, itu papernya itu tahun 1980. Kemudian ada lagi Hashcash ya. Nah, Hashcash dari Adam Back tahun 97. Nah, menariknya dari Adam Back ini kan orang ada yang mencurigai bahwa Satoshi Nakamoto itu adalah Adam Back. Adam Back sendiri bilang enggak, saya memang menemukan atau mempublikasikan sistem proof of work, tapi kalau orang-orang menyebut saya sebagai Adam Back, itu bukan orang-orang menyebut Adam Back sebagai Satoshi Nakamoto, itu bukan. Jadi dia tidak mau disebut sebagai Satoshi Nakamoto, walaupun orang-orang
suspek bahwa Adam Back ini adalah Satoshi Nakamoto karena dia mempublikasikan yang namanya proof of work gitu kan. Dan di sini juga ada beberapa teknologi ya, kita bisa pelajari sendiri masing-masing karena ini cukup kompleks nih. Nah, yang menariknya adalah Cypherpunk Manifesto dari Eric Hughes. Jadi ini kayak apa ya, kayak pedoman cyberpunk, bahwasanya kita di dunia digital itu kita ya harus punya kemerdekaan ya, manifestonya dari Eric Hughes itu. Oke. Nah, yang tadi kenapa Bitcoin itu di launch 2008 ini sebenarnya launch dari ininya ya, dari white papernya ya. Kalau sistemnya rilis atau blockchainnya Bitcoin itu dimulai itu di tahun 2009, tepatnya di Januari 2009 gitu. Nah, kemudian yang menariknya adalah kenapa Bitcoin diciptakan atau kenapa kita membutuhkan Bitcoin ini. Nah, ada banyak alasan. Nah, mungkin ini saya sedikit rangkum. Jadi kenapa sih kok kita butuh Bitcoin? Karena satu ya, Bitcoin itu permissionless dan sistemnya blockchainnya dia atau sistem transaksi, karena kan Bitcoin ini adalah sistem keuangan ya, sistem uang. Jadi transaksi di atas platform atau di atas sistemnya Bitcoin itu dia permissionless. Kita tidak butuh orang, atau maksudnya tidak butuh izin atau kita tidak butuh persetujuan dari pihak lain kalau ingin men-spend atau mentransaksikan Bitcoin yang kita miliki. Nah, bedanya apa dengan sistem keuangan konvensional? Jadi kalau kita di sistem keuangan konvensional, kita punya duit di perbankan misalnya ya, Bank of America gitu kan. Kita mau transfer nih ke Indonesia atau ke Singapura ya, atau ke Malaysia gitu kan, kita mau transfer. Nah, untuk melakukan transfer itu sebenarnya uang kita yang ada di bank itu tidak bisa ditransfer kalau pihak bank itu tidak mensetujui ya. Walaupun itu uang kita, kemudian jumlah yang kita transfer itu sesuai dengan saldo kita. Jadi tidak request transfer yang berlebihan gitu kan, enggak. Itu udah uang kita, tapi kalau pihak bank itu menghold transaksi kita, ya itu tidak bakal terjadi transaksinya atau tidak bakal selesai gitu. Nah, tapi di dalam sistemnya Bitcoin ini memang ada barriernya dulu ya. Jadi sebelum transaksi itu terjadi memang harus divalidasi. Node validator akan memvalidasi apakah transaksi yang akan dilakukan ini dia akan cek dulu balance kita atau transaksi kita, benar nggak ini kita punya balance Bitcoin sebanyak ini. Nah, kalau di sistem perbankan biasa itu kan walaupun balance-nya sama sesuai gitu, tapi kalau dari pihak yang memiliki kewenangan untuk approve atau tidak approve dari transaksi tersebut kan menjadikannya tidak permissionless. Memang kecil kemungkinannya masyarakat awam ya, tapi bisa ada kemungkinan ini akan terjadi atau kita alami gitu ya. Contohnya ya di negara-negara diktator atau dalam tanda kutip ya, orang yang dicurigai untuk melakukan tindakan ilegal. Walaupun memang dengan di awal-awalnya Bitcoin, kemampuan Bitcoin transaksi yang seperti ini itu dimanfaatkan untuk tindakan-tindakan yang atau transaksi-transaksi yang ilegal. Cuman permissionless transaction atau transaksi yang tidak perlu memerlukan izin ini juga bisa terjadi di sistem fiat, sistem uang kita yang sekarang. Contohnya kita jika di pasar gitu kan, di pasar atau di mana saja lah kita COD dengan orang, kemudian kita akan melakukan transaksi. Nah, ketika kita membawa uang dalam bentuk fisik, kita transaksikan ke orang tersebut, kan sebenarnya juga permissionless kan. Kita nggak perlu membutuhkan pihak lain untuk memverifikasi transaksi itu, asalkan orang yang kita pihak lain yang kita dalam transaksi tersebut
itu menerima dari uang dari kita kan. Nah, bedanya adalah jika itu kita lakukan secara offline atau kita ketemu, kita COD. Nah, dengan sistem internet yang sekarang kan, kita kebutuhan kita udah mulai bergeser nih. Kita nggak hanya butuh secara offline, tapi kita secara online juga. Transaksi kita lakukan di tempat yang berbeda gitu kan. Si A di benua Amerika, si B di benua Eropa gitu kan, nggak mungkin ketemu kan. Dan transaksi itu harus ada middleman-nya untuk mensetujui transaksi tersebut legit atau valid atau tidak gitu kan. Gitu. Jadi transaksi Bitcoin ini, atau kita jika akan menggunakan Bitcoin untuk bertransaksi, itu ya semua orang bisa pakai gitu. Tidak ada batasan, wah kamu adalah orang dari negara A atau kamu adalah orang dari suku A. Ya enggak, semua orang yang bisa menggunakan internet dan dia mau untuk mempelajari menggunakan Bitcoin, dia bisa. Jadi nggak perlu apa namanya, ibaratnya apa ya, minimum requirement kalau kita diizinkan untuk menggunakan Bitcoin. Nah, tapi lagi-lagi tapi ya, untuk permissionless ini, tapi di beberapa negara memang dibatasi akses untuk secara regulasi untuk menggunakan Bitcoin. Contohnya gini, misalnya di negara S, kita jika untuk melakukan pembelian Bitcoin itu sulit sekali. Entah itu dari segi harus melalui exchange, terus harus melalui verifikasi identifikasi diri dan lain sebagainya. Itu lebih ketat lah ya. Cuman balik lagi, Bitcoin ini sebenarnya nggak perlu orang atau nggak perlu institusi sebenarnya nggak perlu institusi seperti bursa kripto atau exchange gitu ya untuk mendapatkan Bitcoin, yang enggak. Karena sebenarnya kita sendiri itu bisa memiliki Bitcoin tanpa exchange itu, tapi memang chance-nya itu kecil sekali. Kalau kita ingat balik lagi ke belakang, bahwasanya Bitcoin transaksi pertama kali itu bukan melalui exchange. Jadi orang mentransaksikan Bitcoin itu tidak melalui exchange pertama kali, tapi orang mentransaksikannya dengan dia membeli pizza. Jadi membeli pizza itu tidak melalui exchange, dia punya Bitcoin dan orang A itu membelikan pizza untuk orang tersebut. Jadi transaksinya itu adalah si A ngirim ke B untuk membelikan dia pizza. Jadi tidak ada exchange di dalam transaksi tersebut. Jadi memang peer to peer itu. Selanjutnya yang kedua adalah anonymous ya. Kita kalau mau gunakan Bitcoin tanpa melalui exchange, itu ya tidak ada register. Kita generate wallet, kita generate private key itu kemudian dia generate public key, ya sudah, kita bisa menerima Bitcoin dari siapapun dan kita bisa mengirimkan Bitcoin itu kemanapun ke siapapun juga, tidak perlu registrasi. Tapi dengan adanya bursa kripto yang sekarang, kita di exchange itu kita harus store identity, kemudian kita harus registrasi dan lain sebagainya, menjadikan Bitcoin ini ada barriernya lagi nih kalau mau melalui exchange gitu kan. Kita atau teman-teman bisa untuk membeli Bitcoin tanpa melalui exchange, cuman barriernya itu sangat kalau sekarang itu masih jauh dari kata ideal gitu kan, yang seharusnya Bitcoin itu bisa transaksinya bisa peer to peer, orang ke orang. Tapi ini sekarang seolah-olah kalau beli Bitcoin harus selalu melalui exchange gitu. Nah, kenapa Bitcoin itu dia private ya? Dia sangat mendukung sekali terhadap privasi dan sangat mendukung dari kemerdekaan individu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena
Bitcoin ini kan pada dasarnya dia punya kemampuan untuk ditransaksikan atau ditransfer orang ke orang atau institusi ke institusi itu tidak ada batasnya. Maksudnya tidak ada yang membatasi. Tidak ada yang bisa menghentikan transaksi Bitcoin. Even itu transaksinya itu sudah selesai atau sudah terjadi, ya sudah, dia tidak bisa di rollback lagi. Kalau orang mau mencoba merollback transaksinya blockchainnya Bitcoin, ya harus banyak sekali lah energi yang dibutuhkan, dan itu adalah energi yang terbuang sia-sia, karena ketika transaksi Bitcoin itu bisa di rollback, kan secara nggak langsung banyak sekali orang yang merasa bahwa transaksi Bitcoin atau sistem Bitcoin ini sebenarnya bisa di rollback. Kemudian kenapa kita harus menggunakan Bitcoin? Sehingga ya game teorinya adalah ketika itu terjadi adalah walaupun kita udah berhasil melakukan rollback atau hack dari sistemnya Bitcoin, kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi daripada kita tidak mendapatkan apa-apa dari kita melakukan hack terhadap atau melakukan rollback terhadap sistem Bitcoin dan itu terbukti bisa, kenapa kita nggak join saja ke dia punya blockchain, dia punya sistem, kita join, justru kita malah mendapatkan insentif dari kita join tersebut, dan kita juga berkontribusi untuk memperkuat dari sistem networknya dari Bitcoin dengan meningkatkan hash rate-nya dia. Itu. Nah, termasuk tadi dengan ini juga nih censorship resistant. Jadi transaksinya dia itu tidak bisa diblok, tidak bisa di freeze, dan kita bisa mentransaksikan itu dalam jumlah yang sedikit atau paling kecil itu 1 satoshi. Kita bisa menggunakan jaringan Lightning di situ untuk melakukan transaksi, atau kita bisa transfer misalnya 100.000 Bitcoin juga bisa. Jadi tidak ada limitasi atau batasan dari jumlah Bitcoin yang kita kirimkan. Ya tergantung dari saldo kita. Jadi tidak ada ini batas transfer kayak kalau kita di sistem perbankan sekarang kan batas transfer antar bank adalah sekian gitu kan. Transfer bank yang sama adalah sekian. Enggak, di dalam sistem Bitcoin tidak ada batasan tersebut. Selama jumlah Bitcoin kita itu ya sesuai gitu loh. Nah, sistem Bitcoin itu juga memberikan satu keunggulan ya. Dia bisa transaksinya itu berjalan dengan cepat ya, dan itu bisa di-adjust. Jadi kalau kita mau cepat ya kita harus bayar lebih. Maksudnya kalau kita mau transaksinya divalidasi atau masuk di dalam blok dalam waktu misal dalam 2 atau 3 jam. Jadi tergantung dari 10 menit blok tadi, kita maunya cepat ya kita bayar lebih supaya si miner itu akan mengambil transaksi kita yang sudah kita naikin fee-nya gitu kan, karena miner itu dia membutuhkan fee dari transaksi kita. Jadi dia akan mengambil transaksi yang memiliki fee yang tinggi. Jadi kalau kita merasa aku nggak butuh sistem atau nggak butuh transaksi yang cepat, aku nggak apa-apa kok transaksi ini divalidasi atau masuk ke dalam blok itu mungkin ya seminggu lagi atau 2 minggu atau ya 5 hari lagi lah, nggak apa-apa, kita pakai aja fee yang paling rendah. Jadi ya kita tunggu memang transaksinya nanti kita misalnya 1 hari belum valid atau besok kita tunggu juga belum valid, belum masuk di blok, ya sudah, karena kamu bayar dengan harga yang murah, jadi kamu tidak diprioritaskan gitu. Kalau mau lebih cepat ya bayar lebih gitu. Kemudian sistem transaksinya Bitcoin itu juga irreversible ya. Ini sama seperti permissionless dan censorship resistant juga, karena dia sifatnya itu di dalam blockchain, dan blockchainnya itu ketika kita mau reverse, ketika udah valid itu akan sulit sekali. Maka ketika transaksi tersebut selesai ya sudah terjadi, tidak bisa di rollback balik gitu ya.
Seperti yang saya bilang tadi, bisa di rollback balik, tapi game teorinya seperti itu, mau join atau tidak mendapatkan apa-apa kalau bisa nge-rollback gitu kan. Jadi transaksinya tuh kalau di sini saya tulis ya seperti cash ya. Kita ketemu orang, kita beli barang, orang itu dapat uang dari kita dan kita dapat barangnya yang dia jual. Ya udah kita pulang, orangnya pergi. Nah, itu kan sudah settle. Transaksinya sudah settle, tidak bisa di rollback, maksudnya tidak di rollback. Wah, nggak jadi nih, transaksi tak balikin ya. Ya saya bisa aja untuk merollback dengan cara apa? Ya mencari orang tersebut gitu kan. Mencari orang tersebut kemudian refund lah, refund itu bisa aja. Tapi kalau orang itu mau, kalau orang itu nggak mau dan termnya dia kan ya udah ketika sudah dijual beli 3 hari nggak bisa di return gitu, itu irreversible. Nah, kemudian sistemnya Bitcoin itu dia online ya, online, kemudian tidak ada batasannya. Jadi mau hari libur, Sabtu Minggu gitu tetap 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 berjalan, itu mining itu tetap menvalidasi, bukan memvalidasi ya, node yang melakukan validasi dan mining akan memasukkan transaksi yang sudah divalidasi oleh node itu masuk ke dalam blockchain gitu. Nggak ada hari libur gitu. Nah, selanjutnya adalah Bitcoin sebagai store of value. Jadi ini banyak ya yang bilang, udah banyak sekali yang bilang bahwa Bitcoin itu bisa digunakan sebagai store of value. Loh, apa itu store of value? Kok bisa dia Bitcoin itu menyimpan nilai? Karena premis yang pertama adalah dia itu supply-nya fix. Supply-nya fix, dia tidak bertambah lebih dari supply yang di set di awal. Jadi hanya ada 21 juta Bitcoin yang akan ada. Kurang dari itu malah sebenarnya. Jadi 21 juta ini adalah pembulatan saja. Kemudian apakah sekarang nilainya sudah 21 juta terpenuhi? Belum. Jadi dia dirilis setiap 10 menit dan nanti setiap ada kurang lebih ya 4 tahun itu Bitcoin itu akan mengalami halving, atau rilisannya itu tadi dia dibagi setengahnya gitu ya, yang namanya nanti Bitcoin halving. Dan nanti ketika sudah di 21 juta ya sudah tidak akan ada tambahan Bitcoin lagi melebihi 21 juta ini. Loh, terus nanti si miner dapat apa ketika sudah 21 juta? Berarti Bitcoin akan useless dong. Oh enggak, miner akan tetap dapat insentif. Ketika 21 juta Bitcoin sudah rilis, maka miner akan mendapatkan fee ya. Sekarang juga miner mendapatkan fee, tapi sekarang miner revenue-nya dari fee ditambah dengan insentif itu tadi. Nah, kemudian dia juga sebagai store of value yang unik nih. Bitcoin itu store of value dan dia tidak memiliki perbedaan fisik ya, ketika jumlahnya itu sedikit maupun jumlahnya itu yang banyaknya. Jadi kalau kita analogikan seperti emas ya, emas itu kalau kita punya 1 gram itu kan paling cuman kecil ya, cuman segini ya, cuman kecil 1 gram. Kita dalam sebuah wadah gitu kita bisa lihat, oh ini emas 1 gram. Tapi kalau kita punya emas misal 3 ton atau 2 ton ya, 2 ton kan banyak sekali ya. Emas yang 1 gram aja cuma segini, apalagi emas yang 2 ton gitu kan. 2 ton itu banyak sekali dan itu kita perlu space untuk melakukan storage dari emas itu tadi. Nah, sedangkan di Bitcoin ini karena dia sifatnya itu digital. Jadi digital, kita mau store atau kita mau menyimpan 1 Bitcoin atau 0,00001 Bitcoin pun dibandingkan dengan 1000 Bitcoin itu tidak ada bedanya. Itu jadi value-nya itu berbeda, tapi secara space tidak ada perbedaan di sini. Nah, kemudian dia juga yang nomor 3, easy to protect, no counterparty risk. Jadi dalam sistemnya Bitcoin itu kalau kita bisa menyimpan private key
itu dengan baik ya, private key ini ibaratnya adalah kunci satu-satunya untuk mengakses Bitcoin yang kita miliki. Kalau kita bisa menyimpan itu dengan baik, dengan bagus, ya nggak akan ada yang bisa mentransaksikan Bitcoin kita selain kita sendiri. Jadi nggak ada istilahnya Bitcoin bisa dihack. Ya, Bitcoin bisa dihack itu karena keteledoran kita dalam menyimpan private key. Contohnya private key kita tulis di kertas, kemudian kita simpan. Nah, private key itu kemudian dilihat atau dicari, ditemukan oleh orang lain, kemudian bisa diakses. Nah, dengan adanya private key itu tadi, orang bisa mengakses keseluruhan dari saldo atau kepemilikan Bitcoin dari private key tersebut. Atau itu yang selanjutnya itu, kalau orang itu ya, dia nyimpen private key, dia di note. Nah, note-nya itu dia upload ke cloud service ya, seperti Google Drive atau Microsoft Cloud kayak gitu kan. Jadi menambah celah kalau akunnya itu bisa diambil alih atau akunnya itu bisa digunakan oleh orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses ke sana. Seperti itu. Terus yang kemudian ada lagi itu yang agak unik ya. Kalau orang punya dia punya private key, nah dia pakai ini istilahnya itu HP, kemudian HP-nya dan disimpan di note HP. Memang HP-nya tidak private key-nya dia tidak upload di penyimpanan cloud ya, cuman dia simpan di situ. Nah, tapi HP-nya itu hilang nih, HP-nya hilang dan dia tidak ada punya backup apapun, ya otomatis dia akan sudah tidak ada bisa mengakses dari Bitcoin-nya dia itu tadi. Karena satu-satunya cara untuk mengakses dari kepemilikan Bitcoin kita ya melalui private key. Ketika itu sudah diambil orang lain atau hilang, ya sudah, kita tidak punya akses. Nah, apakah itu jadi sebuah kesulitan atau sebuah sisi negatif? Bisa jadi. Tapi dengan semua fiturnya Bitcoin di depan tadi ya, semua fiturnya ini itu worth to hold gitu ya. Jadi ini adalah opsi yang oke, dengan segala plusnya sifat-sifat Bitcoin kayak gini, kita hanya perlu satu hal untuk mengamankan private key kita gitu. Jadi karena Bitcoin itu tidak punya customer service ya, ketika kita hilang kita nggak bisa forgot password, kita nggak bisa tahu kita kemana, ngadu ke customer service kemana, nggak ada. Jadi harus memang ini disimpan baik-baik, karena inilah hal yang penting ya ketika menggunakan sistem Bitcoin. Nah, ada satu trik ya atau tips yang sebenarnya kita harus gunakan untuk mengakses Bitcoin dengan private key ini. Jadi sama seperti kita sistem keuangan konvensional yang sekarang, kita punya saldo atau kita punya uang itu kan nggak disimpan di dalam satu tempat yang sama. Loh, kan saya punya akun bank satu kok, nggak ada yang lain. Ya, kamu mungkin punya satu akun bank, tapi kamu kan punya dompet. Kamu juga punya dompet mungkin untuk nyimpan koin-koin receh gitu kan. Kamu juga mungkin punya kartu elektronik money gitu kan. Kamu punya e-money buat transaksi cashless gitu kan. Ya sama saja, walaupun kamu hanya punya satu akun bank, tapi sebenarnya kamu membeda-bedakan dari uang yang kamu miliki. Nah, di sistemnya Bitcoin bisa juga tuh dibikin kayak gitu. Ya udah, kita generate aja banyak private key. Nah, ini private key untuk Bitcoin yang di saldo private key A untuk keperluan yang sangat penting nih. Jadi dia nggak bakal kita spend, atau jarang lah, kemungkinannya kecil
kekayaan kita di situ. Oke, kemudian ada juga nih akun-akun atau private key yang kecil yang akan kita gunakan untuk akuntansi atau transaksi sehari-hari. Ya udah kita taruh situ, sama seperti kita dompet kita punya di kantong celana itu kan juga kita gunakan transaksi sehari-hari seperti itu. Jadi jangan gunakan satu hal untuk semuanya gitu, enggak semua untuk satu untuk semua gitu enggak. Jadi harus kita bikin kelas-kelasnya lah, sama kita gunakan seperti sistem keuangan yang sekarang ya, kita punya dompet, kita punya akun bank dan lain sebagainya gitu. Kemudian Bitcoin itu juga punya fitur ya, dia bisa multi signature. Jadi di dalam sistem Bitcoin misalnya kita generate satu key gitu kan, kita mau ini nih, mau join, seperti misalnya contohnya orang dia punya institusi, dia punya korporasi atau dia punya usaha gitu kan, nggak mungkin nih disimpan di si A atau walletnya si A atau private key-nya si A, karena kan ya tadi kalau kita punya private key otomatis kan kita bisa men-spend atau punya kontrol penuh terhadap Bitcoin yang dia terasosiasi di private key ini. Nah, ketika itu di level institusi atau orang yang bekerja sama, dua pihak yang berbeda, itu kan akan jadi isu ya. Ini private key ini akan disimpan oleh siapa gitu kan. Nah, di Bitcoin itu ada multi signature. Jadi satu private key itu bisa di setup multi signature-nya. Jadi contohnya misalnya dua orang yang join usaha ya. Jadi si A dan si B, ketika dia menggunakan Bitcoin dia bisa setup untuk multi signature. Jadi dengan syarat dua kunci itu atau dua private key itu akan melakukan sign atau persetujuan jika melakukan transaksi. Jadi kalau satu orang saja yang melakukan transaksi, dia akan sign dengan private key-nya, transaksi itu tidak dapat dilakukan karena ya tadi syaratnya dia harus 2 dari 2 misalnya. Atau misalnya pihaknya banyak, ada 5 dan itu nggak harus 5-5 yang setuju, misalnya bisa juga disetting 3 dari 5 atau 4 dari 5 atau 2 dari 5 juga bisa disetting gitu. Jadi bisa customize lah gitu. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya akan sangat sulit ya ditemukan di kelas aset yang lain. Contohnya misalnya yang paling dekat adalah emas gitu kan. Bagaimana kita melakukan multi signature jika kita menggunakan aset dalam bentuk emas ya, masih harus membutuhkan pihak ketiga gitu kan. Kita harus men-store-nya di bank, kemudian jika dari dua pihak tersebut akan melakukan transaksi atau melakukan spending menggunakan aset emas tersebut, mereka harus ke bank, kemudian bank akan memvalidasi signature-nya dari masing-masing pihak tersebut. Itu masih membutuhkan pihak ketiga. Nah, ini tanpa harus pihak ketiga kita bisa setup sendiri seperti itu. Nah, jadi dari rangkuman sebelumnya tadi, Bitcoin itu sebenarnya cara kerjanya dia menggunakan public key cryptography ya. Kemudian dia peer-to-peer networking, dan dia adalah dalam melakukan proses verifikasi dari transaksi atau payment yang ada di dalam sistem Bitcoin itu menggunakan proof of work. Itu udah gitu aja sebenarnya. Bagaimana Bitcoin itu bekerja adalah Bitcoin pakai public key cryptography, dia kunci kriptografinya itu dapat diakses secara publik, transparan gitu kan ya. Kemudian jaringannya itu peer to peer, dari satu pihak ke pihak yang lain, atau dari satu node ke node yang lain, itu saling berhubungan. Dan kita jika melakukan transaksi peer to peer itu bisa. Jadi kalau banyak teman-teman yang bingung peer to peer itu seperti apa sih, contohnya torrent ya. Torrent itu kan peer to peer. Kita lebih gampang menjelaskannya kalau orang itu memahami torrent dulu. Kalau memahami torrent dia akan mengerti, oh peer to peer Bitcoin, oh ya peer to peer torrent. Jadi kita punya torrent itu kan kita download menggunakan torrent itu sebenarnya kita stream download itu dari berbagai komputer yang dia ya udah nih aku punya file misalnya PDF itu ya A, dan saya masukkan ke torrent, dan PDF A ini akan kita broadcast. Jadi even satu orang itu membutuhkan PDF A tadi,
orang tersebut dapat mendownload secara simultan, secara bersama-sama itu dari misalnya lebih dari satu titik yang berbeda, satu komputer yang berbeda. Jadi ada misalnya ada 5 orang yang membroadcast PDF A tadi, ya orang yang mendownload ini bisa mendownload secara bebarengan dari 5 orang tadi. Jadi dibagi itu 20%, 20%, 20% untuk mendownload dari masing-masing node orang tersebut. Jadi dia tidak kalau sistem yang biasa kan tidak pakai torrent kan, saya punya server, saya mau download dari server tersebut, ya saya harus mengkonekkan komputer saya ke server tersebut, kemudian komputer saya akan perlahan-lahan mendownload semua file tersebut dari satu titik itu saja. Nah, kalau sistemnya torrent adalah dia bisa mendownload dari titik yang berbeda-beda gitu. Sama seperti sistemnya Bitcoin. Nah, Bitcoin ini aku ngambilnya karena ini dari websitenya Roaring Star ya. Websitenya Roaring Star yang lama. Jadi dijelaskan kayak gini. Jadi sistem keuangan itu kan secara perlahan-lahan berangsur-angsur itu kan mengalami berbagai perubahan ya. Dulu orang barter, ini barter sapi gitu kan, orang perlu apa, dia barter dengan orang yang sama-sama membutuhkannya. Dan itu sangat-sangat sulit sekali untuk menemukan orang yang memiliki kebutuhan yang sama, yang match gitu kan, sangat sulit sekali. Apalagi kalau digunakan di sistem yang sekarang, kita era sekarang itu kan sangat sulit sekali. Kemudian perlahan orang berubah nih, harus ada sesuatu nih, medium yang kita sepakati, yang bisa kita gunakan untuk saling bertukar gitu kan. Kemudian orang pakai cangkang kerang, biji-bijian dan lain sebagainya. Kemudian dari semua ini loh kok ada sifat-sifat yang merugikan nih. Contohnya mereka misalnya kayak biji-bijian ya gampang rusak gitu kan, nggak bisa disimpan lama, kemudian lapuk dan lain sebagainya. Kemudian muncullah tuh orang menemukan yang namanya logam. Kemudian dibuatlah koin logam. Wah, ini logam bisa nih, bisa dipakai buat alat transaksi gitu kan. Nah, tapi kemudian berubah lagi nih logamnya jadi apa, uang kertas nih, uang kertas. Tapi dulu tuh nggak langsung uang kertas yang apa namanya, tidak berdasarkan logam ya dulu tetap uang kertas tapi berdasarkan standar emas ya. Jadi setiap ini seperti surat inilah, surat kepemilikan sebenarnya, bukan uang seperti sekarang surat kepemilikan. Satu kertas ini adalah dia nilainya berapa gram emasnya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang uang fiat nih, jadi tidak ada logam lagi di belakang dari uang kertas atau uang digital yang ada di kita sekarang. Nah, kemudian kita punya uang elektronik yang sekarang ya, yang kayak e-wallet gitu, itu kita sudah gunakan sekarang. Nah, sekarang sampai ini kan uang elektronik. Nah, sekarang juga ada nih opsi lain adalah uang elektronik tapi tidak ada entitas atau institusi ya yang mengontrol uang tersebut. Kalau ini kan uang elektronik ini masih ada mengontrolnya. Jadi pihak-pihak institusi tertentu itu kalau kita mau pakai uang elektronik ya, kalau mereka tidak mengizinkan ya, karena tidak terdesentralisasi dan sistemnya itu tersentralisasi ya, transaksi tersebut tidak bisa kita lakukan. Nah, berbeda dengan Bitcoin ini juga sifatnya seperti uang elektronik, tapi dia tidak memerlukan pihak-pihak yang memerlukan izin lah dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan transaksi seperti itu. Nah, kalau ini penjelasan sederhana perbedaan antara transaksi on-chain dan transaksi Lightning ya di sistemnya Bitcoin ya. Jadi di sini diilustrasikan nih sama si Roaring Star. Dia mau ini bayar 1 Bitcoin ya. Nah, kalau dia mau bayar 1 Bitcoin karena ini transaksi on-chain itu kan, dia akan bilang nih, hey Bitcoin, gue bayar 1 Bitcoin buat Wowotek. Nah, ini Wowotek, ini Tejo gitu kan. Oke, bilang Bitcoin kan. Dia akan umumin ke orang-orang untuk update catatan mereka, minta fee-nya, dia minta fee si Bitcoin itu
0,005 Bitcoin buat para miner ya, buat untuk verifikasi. Nah, ini terjadi ketika si Tejo ini sudah membayar nih 0,995 karena tadi kan dikurangin fee buat servis pesawat nih ya. Dia ceritanya servis pesawat sama si Wowotek, dan dia dicatat transaksinya di blok 709632. Ini 709632 ini transaksinya si Tejo mengirimkan pembayaran servis pesawat itu ke Wowotek. Nah, si Bitcoin ini bilang nih, transaksi tersebut kita proses, tapi sabar ya. Ada sekitar 15 orang nih, 15 menit nih untuk melakukan transaksi si Tejo tadi, karena ada 10.000 orang yang harus dia kabarin satu persatu nih kalau transaksinya itu udah validnya. Jadi oke, dia akan nunggu, si Tejo ini akan nunggu transaksi tersebut dilakukan di Bitcoin gitu kan. Nah, ketika 10.235 orang sudah dinotifikasi sama si Bitcoin, kan dia bilangnya dia butuh 10.000 orang nih. Jadi kan 10.001 gitu kan ya si Tejo ini untuk mendapatkan apa validasinya lah, antriannya. Nah, si Wowotek ini udah ngabarin, oke Cok, udah ada 10.235. Ya mungkin dia nggak mantengin notifikasi ya, tapi sekarang udah ada 10.235 orang udah konfirmasi kalau lu kirim, dan dia udah cek nih di blok 70632 ada 0995 Bitcoin dari si Tejo untuk servis pesawat tadi itu. Nah, ini transaksi yang dilakukan di dalam chainnya Bitcoin. Jadi langsung nih, jadi si Tejo ngirim ke Wowotek melalui Bitcoin, dan Bitcoin akan melakukan validasi terhadap transaksi tersebut ya, yang dibantu oleh miner. Nah, terus apa itu transaksi Lightning? Nah, transaksi Lightning ini contohnya kayak gini nih. Ini si Wowotek. Nah, ini Tejo. Nah, ceritanya ini ya, transaksi kopi ya, beli kopi. Nah, dia bilang nih si Wowotek, Jo, gue kan sering beli kopi nih sama lu. Kita buka payment channel ya, biar murah nih. Bikin payment channel biar murah transaksinya, karena nggak cuma satu kali transaksi ngasih tahu si Bitcoin kan. Nah, terus dia bilang nih si Wowotek, Bitcoin gue titip 1 Bitcoin buat Tejo ya, tapi jangan langsung ditransaksikan, atau maksudnya jangan langsung divalidasi di dalam blok lu gitu kan, jangan langsung di close gitu kan, jangan langsung di close, maksudnya jangan langsung di close selesai nih transaksinya ya, jangan. Nah, jangan langsung dikasih dulu ke si Tejo gitu kan, dia mau spend 1 Bitcoin tapi nggak langsung ditransaksikan ke Tejo. Nah, dia gunakan di Lightning Network gitu kan. Jawabannya Bitcoin, oke, dia akan ngumumin ke orang-orang nih kalau si Wowotek itu akan ngirim duit ke Tejo, tapi nunggu si Wowotek sama Tejo ini sepakat nih, transaksinya udah selesai. Nah, ketika transaksinya Wowotek sama Tejo udah selesai, nah Bitcoin oke nih, ya udah tutup aja transaksi tersebut, udah settle, udah selesai gitu kan. Nah, dia minta fee-nya 0,01 Bitcoin. Terserah mau transaksinya mereka ini berapa kali ya, dari 1 Bitcoin itu berapa kali mereka transaksikan, terserah. Yang penting Wowotek ke Tejo itu si Bitcoin tuh cuman minta 0,01 selesai. Nah, dia bilang nih si Tejo gitu kan, ide bagus Tek, gue udah cek di blok 709632 udah ada 0,98 Bitcoin buat si Tejo, tapi bisa digunakan atau dia bisa ngambil nih 0,98 Bitcoin ini, si Tejo ini bisa ngambil kayak gitu kalau dia udah si Wowotek itu beli kopi dari Tejo itu udah full ya. Jadi kayak mirip-mirip saldo lah, si Wowotek itu nyimpen top up saldo 1 Bitcoin, ya udah mau berapa kali transaksi, berapa kopi yang dibeli, bisa aja satu-satu atau 5 kopi atau 100 kopi langsung gitu juga bisa ya terserah si Wowotek mau spend kayak gitu. Itu bedanya di transaksi Lightning dengan on-chain. Kalau on-chain tadi kan dia langsung
satu transaksi minta Bitcoin validasi, selesai gitu kan. Nah, tapi kalau si Otek yang di Lightning tadi ya, satu transaksi dia buka payment channel, ya udah di payment channel itu dia bisa transaksi berkali-kali itu ke si Tejo. Yang penting Bitcoin itu dibayar fix gitu. Itu bedanya antara on-chain dengan transaksi di Lightning, analoginya seperti itu. Nah, yang terakhir, jadi ini adalah sistem desentralisasi dari modelnya Bitcoin ya. Ini saya ambil dari Nick Carter, papernya dia. Ini akan menjawab pertanyaan yang banyak orang tanyakan ya. Orang penasaran adalah, loh, Bitcoin itu kan berarti tergantung miner untuk menjalankan sistemnya Bitcoin, atau kita sebagai user itu sangat bergantung kepada miner dalam hal transaksinya Bitcoin. Sebenarnya kalau dilihat dari sini ya nggak salah juga kalau kita bilang user membutuhkan miner, tapi nggak 100% benar, karena miner juga membutuhkan user. Dan beberapa waktu lalu juga saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan melihat pertanyaan yang cukup menggelitik ya, bahwasanya kalau sistemnya Bitcoin ini ya bergantung kepada core developer. Tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar, karena kalau kita lihat dari sistem model yang seperti ini, semua orang membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan orang lain lagi. Jadi ya loop ya, dia tidak ada satu entitas yang superior terhadap entitas lainnya, tidak. Jadi bukan model piramida seperti itu, bukan, dia model loop. Jadi contohnya di sini ya, kalau di sini A dan B dan panahnya ini ke bawah, itu dari A ke B adalah A memiliki power terhadap B. Nah, kalau kita lihat di sini adalah miner memiliki power terhadap core developer. Dalam hal apa? Dalam hal mengimplementasikan dari apa yang sudah di build atau di develop oleh si core developer. Jadi core developer ini tidak bisa semena-mena, maksudnya saya kan yang nge-maintain code, saya yang akan merubah code, dan miner harus setuju. Ya kalau minernya nggak mau menggunakan software atau code yang dirilis oleh core developer, ya nggak ada yang bisa pakai. Maksudnya core developer ngerilis software tapi nggak ada miner yang pakai, ya sistemnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang di rencana jahat dari core developer, karena minernya banyak yang nggak setuju gitu kan. Karena tadi miner ini punya power nih terhadap core developer. Kalau dia nggak mau pakai yang ini, ya sudah, mau dia seintrik apa dia develop software, miner nggak mau pakai. Nah kemudian juga sama nih, ketika user dia punya power untuk memberikan feedback terhadap core developer gitu kan. Core developer dia build software, kemudian user memberikan feedback dari core developer ini kepada core developer ini gitu kan. Dan kalau di sini lihat, core developer juga punya power nih terhadap node validator ya. Jadi dia membuat software, menulis software untuk digunakan oleh node gitu kan. Modelnya seperti ini. Nah, ketika core developer dia punya power terhadap economic node-nya. Tapi economic node ini kan juga bergantung dari segi core developer untuk mengembangkan dari node-nya. Maksudnya mengembangkan dari software-software yang ada di sistem node-nya tersebut. Dan node ini dia memiliki power
ya, memiliki power terhadap miner. Jadi miner juga membutuhkan node validator karena untuk mendapatkan transaksi, si miner ini untuk mendapatkan transaksi dalam sistemnya Bitcoin itu, untuk mendapatkan transaksi dia harus melewati node dulu bahwasanya transaksi tersebut valid, gitu kan. Setelah valid baru si miner itu bisa memasukkan transaksi tersebut ke dalam blok, gitu kan. Dan dia membutuhkan si node validator, gitu kan. Nah, user juga punya power terhadap economic node karena dia harus memberikan insentif nih, mendapatkan insentif terhadap orang-orang yang menjalankan node. Jadi user itu dia sifatnya di sini di tengah ya, bisa memberikan input kepada core developer, juga bisa memberikan input terhadap economic node, dan dia punya power di sini. Kalau misalnya user yang nggak ada, ya sudah, tidak ada yang tidak ada yang menggunakan sistem Bitcoin, ya cuman si core developer nulis software bikin software buat si economic node dia masukin transaksi yang nggak ada transaksi sebenarnya, karena ya itu tadi, user yang nggak ada transaksi, miner nggak dapat apa-apa, dia nggak bisa juga mau minta si core developer buat ngubah code yang nggak ada transaksi. Maksudnya tidak match nih antara miner butuh user sebenarnya kan, tapi dia yang punya powernya cuman ke core developer gitu. Nah, kalau yang sekarang itu mungkin ada orang yang beranggapan juga yang lain itu kayak, wah, miner jualan Bitcoin. Nah, miner jualan Bitcoin kemudian harga Bitcoinnya turun gitu kan. Nah, sebenarnya harga Bitcoin turun ini ya tergantung user juga, apakah akan banyak user yang merasa miner jualan, yaudah saya jualan juga. Kalau nanti semakin adopsinya semakin tinggi, semakin merata, dan banyak orang yang menggunakan Bitcoin, ya miner mau jual sebanyak apapun ya sudah, yang biar aja miner jual. User akan tetap menggunakan sistem tersebut, gitu loh. Itu jadi tidak ada satu entitas tertentu yang overpower terhadap entitas yang lain. Nah, kalau misalnya berarti user ini punya power yang lebih dari yang lain, ya bisa dibilang iya juga. Kalau misalnya sistem Bitcoin itu tanpa user, ya sudah, dia software aja, tidak ada yang peduli. Misalnya saya ngerunningin sistemnya Bitcoin, ya sudah, dia jalan aja, tidak ada transaksi di situ karena tidak ada user. Seperti itu. Oke, cukup mungkin presentasi atau materi sharing di video ini agak cukup lama juga ya. Nah, jika ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga hari Anda menyenangkan. See you.